Sejumlah masalah yang terjadi di pemilu 2024 seperti dugaan penggelembungan suara melalui sistem Sirekap, lambannya hasil rekapitulasi hingga adanya sanksi pelanggaran etik kepada Komisioner KPU membuat pemilu 2024 penuh dengan problematika. Lalu bagaimana nasib integritas pelaksanaan pemilu 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti dan mantan Ketua Bawaslu Pak Abhan. Selamat pagi. Saya ke Pak Abhan terlebih dahulu. Pak Abhan, sebenarnya bagaimana sih peran Bawaslu dalam menjaga dan mengawasi pemilihan umum? Ini perlu ditekankan lagi, Bawaslu kan berwenang menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Jadi bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada 3 lembaga yang punya peran besar ya di dalam sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu, mengawal pemilu ini ya. KPU itu sendiri yang sebagai pelaksana teknis, kemudian ada Bawaslu yang mengawasi, dan ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang memeriksa tentang etika dari penyelenggara pemilu. Kalau bicara bahwa berbagai pelanggaran, bukan pelanggaran di pemilu 2024, menurut saya memang dalam hal konteks penanganan pelanggaran menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab secara keseluruhan bagi penyelenggara dari 3 lembaga ini ya. Bawaslu memang punya porsi besar di dalam pelaksanaan untuk mengawasi tahapan pemilu, dan tentu ini juga di undang-undang menyebut bahwa kewenangan Bawaslu tidak hanya pada penanganan pelanggaran saja atau pengawasan saja, tetapi juga diawali dari upaya harus dilakukan dengan pencegahan berbagai potensi pelanggaran maupun sengketa proses ya. Jadi ketika sudah dilakukan pencegahan tetapi kemudian hasil pengawasan masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk ya, menangani, menindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Kalau itu masuk kategori administrasi, maka dengan mekanisme administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu secara keseluruhan. Kemudian kalau itu ada dugaan pidana pemilu, maka bersama dengan Gakumdu, Sentra Gakumdu melakukan tindakan sampai proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Kalau kemudian itu menjadi sengketa proses, menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan dengan sengketa proses. Jadi Bawaslu tentu bahwa di dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak hanya menunggu adanya laporan karena melakukan pengawasan, maka juga mekanisme temuan itu juga bisa menjadi bagian dari tugas Bawaslu untuk menindaklanjuti manakala ada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Jadi kalau tadi di prolog sebelumnya ada berbagai dugaan pelanggaran di rekapitulasi dan sebagainya, menurut saya bahwa ini Bawaslu menjadi penting ketika di masing-masing tingkatan rekap itu harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya di dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi rekapitulasi ini saya kira berawal dari persoalan ketika penghitungan di tingkat TPS yang tidak clear tadi, kemudian berbeda dengan hasil yang diterima oleh saksi maupun pengawas TPS. Maka Bawaslu disitulah harus bisa menunjukkan yang benar yang mana ya. Kemudian juga peran saksi peserta pemilu juga penting. Manakala ada hal-hal yang tidak benar, misalnya selisih suara yang tidak benar seperti di salinan C yang dia terima, maka juga harus disampaikan oleh saksi ketika masing-masing di tingkat rekapitulasi. Nah, biasanya yang sering terjadi, kenapa rekapitulasi ini juga menyisakan residu masalah sampai di tingkatan yang lebih atas ya. Sering terjadi bahwa saksi kemudian menemukan bukti itu setelah tingkatan satu rekap di kecamatan misalnya belum mendapatkan bukti, baru di tingkat kabupaten kota baru ada bukti itu ya. Menurut saya bahwa KPU jangan berpegang maksudnya jangan kemudian berdalih pada persoalan normatif ya, bahwa karena waktunya sudah melampaui dan sebagainya misalnya. Tetapi saya melihat harus dilihat pada substansinya. Kalau memang itu adalah yang urgent dan substansi, maka menurut saya KPU bisa turun satu tingkat ke bawah lagi untuk membetulkan rekapitulasi yang salah tadi. Kalau seandainya kesalahan ada di tingkat TPS, meskipun itu sudah sampai kabupaten kota, menurut saya harus diselesaikan di tingkat kabupaten kota.
Jangan Jadi sekali-kali KPU kemudian menyampaikan nanti kalau tidak puas ke MK dan sebagainya. Saya kira Jadi itu Pak Abhan, enggak. ini tentunya menjadi tanggung jawab Ya. Bawaslu dan dua lembaga lainnya. Tadi sekali lagi ya, saya tekankan concern dari Bawaslu adalah mencegah, mengawasi, sampai juga menindak. Nah, apakah jika sudah ada beberapa kecurangan yang terjadi, dugaan kecurangan begitu, Bawaslu tidak bisa segera bertindak? Apa harus menunggu laporan terlebih dahulu, baru bisa ditindak, sehingga membutuhkan waktu atau proses yang lama? Tadi saya katakan bahwa Bawaslu tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena Bawaslu itu melakukan pengawasan, artinya mengetahui kalau itu ada dugaan pelanggaran ya harus segera, ya. Sekali lagi tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena ada kualifikasi namanya temuan itu adalah karena kerja hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu, ya. Ketika itu kemudian ada buktinya cukup dan bisa dikualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu, memenuhi syarat formil material ada dugaan pelanggaran pemilu, maka segera untuk ditindaklanjuti, ya, segera mungkin, ya. Kalau normatifnya memang waktunya sampai 14 hari, tetapi kalau dalam hal konteks rekapitulasi ini mendesak, ya. Jadi harus segera memungkinkan itu kan, karena waktunya rekapitulasi ini kan dibatasi waktu bahwa 35 hari setelah pemungutan suara, sehingga KPU mengagendakan rekap nasional itu selesai maksimal tanggal 20 Maret itu kan. Ya. Nah, itu saya Jadi kira. harus sesegera mungkin ya, Pak Abhan ya. Pelanggaran segera mungkin. Baik. Prof Ikrar, beragam dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan ini disebut tidak ditanggapi serius oleh KPU dan juga Bawaslu. Apa dampaknya pada integritas pemilu? Ya, sebetulnya persoalan ini sudah muncul ya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri berlangsung ya. Bahkan apa istilahnya tuh sejak tahun lalu aja itu teman-teman dari Perludem itu sudah mengatakan ya, atau banyak sekali berpendapat bahwa sepertinya ini Bawaslu dan juga KPU untuk tahun 2024 ini pasti akan banyak masalah ya. Kenapa demikian? Karena banyaklah persoalan, baik persoalan dalam kaitannya dengan rekrutmen, kemudian persoalan dengan macam-macam ya, termasuk integritas dari anggota, kemudian juga undang-undang pemilunya sendiri pada saat itu juga belum diubah, macam-macam sekali. Belum lagi tekanan-tekanan politik ya. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa dalam proses misalnya rekrutmennya itu sendiri ya, itu tidak sedikit pendapat yang mengatakan itu isunya sini akan masuk kan. Setelah hasil fit and proper test di DPR itu ternyata juga itu benar, tidak ada perubahan sama sekali. Itu contohnya ya. Kemudian Bawaslu yang tadi dikatakan oleh Pak Abhan misalnya kan, itu kan seharusnya tidak menunggu laporan masyarakat ya, tapi sudah langsung bisa membuat tindakan ataupun pencegahan gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa tidak sedikit ya pelanggaran yang dibuat baik oleh itu calon anggota legislatif, terlebih lagi calon presiden dan wakil presiden, itu Bawaslu juga tidak bisa mengambil langkah-langkah yang tegas ya mengenai hal tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi ya, kita tahu kalau tadi dikatakan oleh Metro TV tanggal 6 kemarin misalnya ada lagi sidang terhadap anggota KPU dan juga ketua KPU oleh DKPP, itu udah udah sidang yang keberapa ya. Kemudian juga udah penjatuhan hukuman yang kesekian kalinya. Tapi kemudian memang agak rumit karena kalau sekarang itu KPU-nya dipecat bisa repot juga ya, karena ini harinya udah tinggal 8 hari lagi ya, penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia itu akan berhasil. 8 hari itu apakah ada kemungkinan bisa diselesaikan? Apalagi kemudian di beberapa daerah ada pemunduran jadwal, kemudian juga ada juga di luar negeri yang baru dilakukan pemilihan umum susulan ya. Jadi itu juga menjadi suatu problem ya. Kalau Anda tanya legitimasi pemilu, jelas ya. Legitimasi pemilu 2024 ini mungkin yang terendah
dalam sejarah pemilu di era reformasi ini ya. Ini jadi Bung Afan juga pasti juga tahu ya persis bagaimana. Ini udah pemilu yang kesekian di dalam era reformasi ya, boleh dikatakan ke-6 dalam era reformasi, tapi kok malah yang boleh dikatakan terburuk dalam pelaksanaan pemilihan umumnya itu sendiri ya. Jadi saya beri contoh misalnya ketika KPU menentukan Gibran itu masuk atau enggak, kemudian kenapa kemudian tidak dipecat aja pada saat itu sehingga kemudian pemilu bisa berjalan lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini begitu. Baik, segala macam bentuk dugaan kecurangan memang harus segera ditindak secara cepat begitu, dan juga sengkarut masalah pemilu ini menjadi problem besar dalam pemilu. Prof. Ikran dan juga Pak Abhan, kami masih akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ketika kita laporkan ini ke Bawaslu, ternyata surat kami tidak ditangkap, tidak diregistrasi. Dan ketika kami lakukan pertanyaan balik, kenapa kenapa laporan kami tidak sesuai syarat material mananya gitu. Maka petugas Bawaslu yang bertugas untuk mengirimkan surat ini hanya berpesan sangat normatif sekali. Silakan bersurat kepada Ketua Bawaslu. Dalam hal ini adalah Rahmat Bagja. Ini sekaligus laporan kami yang kami laporkan kembali kepada publik bahwa laporan kami telah ditolak oleh Bawaslu, maka nomenklatur dari yang disampaikan oleh Presiden, laporkan saja ke Bawaslu, laporkan saja ke MK, itu sangat-sangat mendiskreditkan kami, sangat-sangat juga mengecewakan karena itu tidak terakomodir dengan baik. Lalu untuk terakhir, kami Ayo Bawaslu, kalau memang kalian adalah seorang pemantau pemilu yang kredibel dan memadai, kami dukung loh, masyarakat sipil sangat mendukung Bawaslu dalam pengusutan beberapa dugaan kecurangan pemilu. Kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas mengenai sengkarut masalah pemilu. Masih bersama kami Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik, dan juga mantan Ketua Bawaslu, Pak Abhan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan keluhan ya yang disampaikan oleh Migrant Care bahwa laporannya ditolak oleh Bawaslu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih mekanisme aduan dugaan pelanggaran pemilu yang selalu digaungkan Presiden ke Bawaslu? Faktanya banyak pihak yang merasa tidak terakomodir dengan baik dengan dalih administrasi, bahkan mengalami penolakan. Bagaimana seharusnya menyikapi hal ini, Pak Abhan? Saya kira pertama Bawaslu harus mengapresiasi atas partisipasi dari publik ya, terutama NGO pemantau pemilu ini. Bahkan kayak Migrant Care ini juga bagian dari sekian pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu. Artinya ini menjadi bagian dari mitra Bawaslu itu sendiri ya. Maka ketika mereka kemudian menyampaikan berbagai laporan dugaan pelanggaran, tentu harus direspon dengan baik ya, dan harus dihargai. Kalau kemudian apa yang dialami oleh Migrant Care bahwa ternyata ditolak atau bagaimana tidak lanjuti, saya kira kalau kemudian alasan Bawaslu adalah kekurangan alat bukti dan sebagainya, maka Bawaslu masih punya kewajiban untuk melakukan investigasi atas berbagai laporan dari masyarakat ya. Bahkan kalau laporan dari publik ini tidak memenuhi kualifikasi syarat pemberian material, maka itu menjadi bagian dari informasi awal dan Bawaslu berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut berupa investigasi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Jadi saya kira memang biasanya laporan masyarakat sangat minim ya soal alat bukti dan sebagainya. Nah, ini kewajiban Bawaslu untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi atas dugaan laporan itu dan menemukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam proses tindak lanjut atas laporan dari masyarakat ya. Bawaslu saya katakan tadi bahwa harus segera mungkin ya, tetapi memang punya waktu 14 hari ya. Selambat-lambatnya 7 hari, bisa diperpanjang 7 hari lagi, 14 hari untuk menindaklanjuti atas laporan dari masyarakat. Saya kira kalau kemudian Bawaslu tidak ada tindak lanjut, mungkin ada kesan seakan laporan di pingpong sana sini, kemudian dari luar negeri suruh ke pusat dan sebagainya. Tadi Migrant Care saya kira mungkin kasus yang ada di luar negeri ya. Dan menurut saya bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini mestinya
penyelenggara akan lebih siap dibanding pada pemilu 2019. Karena apa? Pemilu 2024 ini sama undang-undangnya dengan undang-undang yang dipakai undang-undang untuk pemilu 2019. Jadi lebih harus siap. Artinya lebih mampu untuk memitigasi berbagai persoalan. Beda dengan 2019, itu memang hal baru untuk pelaksanaan pemilu 5 surat suara itu 2019 ada hal baru. Tetapi ini kan mengulang pada 2019. Jadi mestinya penyelenggara harus lebih siap dan lebih mampu memitigasi berbagai hal ya. Saya kira soal logistik, kemudian hari ini soal rekapitulasi yang beberapa hal ada banyak persoalan misalnya. Sampai beberapa berita sering terjadi rekapitulasi yang sampai rusuh dan sebagainya itu kan. Ya, saya kira ini yang harus diselesaikan segera. Tentu ini harus peserta pemilu diselesaikan segera. Harusnya lebih siap ya dari pemilu sebelumnya. Harus. Tapi nyatanya banyak masalah. Nah, saya ingin ke Prof. Ikrar. Sejumlah masalah dan dugaan kecurangan ini muncul ya di pemilu 2024 seperti dugaan penggelembungan suara dan yang terbaru KPU memperpanjang jadwal penghitungan rekapitulasi pemilu 2024. Apa yang menjadi catatan Anda? Ya, yang pertama ya Presiden waktu itu menyatakan ya bahwa kecurangan itu sulit untuk bisa dilakukan karena katanya di tiap TPS itu kan ada saksi dari masing-masing paslon dan juga dari masing-masing caleg ya. Tapi ternyata ini terjadi juga ya. Dan kemudian kita juga tahu ya dalam persoalan penggelembungan suara, walaupun tadi Bung Hadar Gumai sudah mengatakan bahwa terjadi pada semua caleg ya atau pasangan paslon presiden dan wakil presiden, tapi yang paling terbesar itu adalah di pasangan nomor 2 ya. Dan kemudian dari sisi caleg Anda juga tahu bahwa pertarungan itu bukan cuma di antar partai ya, seperti penggelembungan suara PSI yang begitu dahsyat ya, termasuk juga Partai Gelora juga yang cukup tinggi ya, tapi juga di dalam partai itu sendiri ya, karena bagaimanapun kan masing-masing calon anggota legislatif dari satu partai kan juga menginginkan supaya suaranya itu bisa besar ya, supaya mereka bisa masuk ke Senayan begitu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang terakhir ini ya. Sebenarnya kalau misalnya dari awal itu sudah ditangani dari penghitungan di TPS ya, dan tidak ada penggelembungan masuk ke misalnya ke kabupaten kota dan kecamatan ya, dan kemudian naik ke kabupaten kota provinsi dan sebagainya, saya pikir itu tidak akan terjadi. Tapi Anda tahu bahwa upaya-upaya untuk menggelembungkan suara ya dari partai ataupun dari calon anggota legislatif itu ya juga menjadi suatu problem besar ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada wakil dari partai tertentu yang kemudian sampai walk out, atau kemudian ada calon anggota legislatif saksinya juga kemudian ngamuk-ngamuk di dalam tempat penghitungan suara itu. Ini juga menjadi suatu hal yang boleh dikatakan banyak terjadi di beberapa tempat ya. Dan ini yang tadi dikatakan Bung Afan itu benar ya. Mengapa ini pemilunya undang-undangnya juga tidak diubah ya, sama ya, Undang-Undang Nomor 7 2017 untuk pemilu 2019 dan sama untuk 2024 ini. Mengapa kemudian KPU dan Bawaslu-nya yang sebetulnya juga udah tahu mengenai undang-undang itu tidak bisa mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu yang ada pada 2019 yang lalu. Yang ini kemudian menjadi satu pertanyaan besar kita ya. Baik. Dan mengapa kami di masyarakat sipil ya, civil society selalu menginginkan bahwa atau bahkan mendorong agar ada hak angket untuk pemilu 2024 ini nanti di DPR ya. Kenapa? Dengan upaya itu kita bisa melihat, bisa mengkaji kembali di mana letak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kebijakan apa yang kemudian dimainkan oleh pemerintah kemudian sehingga pemilu ini boleh dikatakan bukan sedikit ya, banyak yang amburadul ya. Baik. Dan bagaimana memperbaikinya untuk masa depan pemilu kita dan demokrasi kita ke depan begitu. Tentu ini menjadi catatan kita bersama untuk ke depan. Dan terakhir Pak Abhan, catatan Anda sebagai mantan Ketua Bawaslu atas sengkarut masalah pemilu yang terjadi. Saya kira ini masih ada waktu sampai pada tanggal 20
Maret ini ya, rekap nasional terakhir. Maka tentu waktu ini harus dioptimalkan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dan DKPP terhadap proses rekapitulasi. Jangan sampai bahwa ini nanti melampaui waktu. Tentu karena ini akan jadi potensi masalah. Karena sekali melampaui waktu rekap nasional akan berdampak pada persoalan misalnya nanti sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, nanti sampai misalnya Pilpres penetapan pada pelantikan 20 Oktober ya. Saya kira ini yang harus segera dimitigasi oleh teman-teman di KPU yang hari ini sebagian ya memang di provinsi sudah selesai, tetapi juga sebagian masih ada berkutat sampai di tingkat kabupaten dan sebagian masih berkutat belum selesai di tingkat provinsi. Jadi waktu yang kurang 8 hari ini saya kira harus dioptimalkan oleh penyelenggara dan juga saya kira peserta pemilu juga harus menyampaikan berbagai kalau ada dugaan pelanggaran sampaikan pada proses rekap nasional itu atau di tingkat provinsi kalau hari ini masih berlangsung untuk adanya pembenaran dan mencari sebuah keadilan dari pemilu itu sendiri. Dan Bawaslu tentu harus responsif atas berbagai laporan dari publik, keresahan publik atas proses pemilu ini sehingga kalau ada laporan untuk segera bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan tugas dari Bawaslu itu sendiri. Saya kira itu, Mbak Nela. Baik, jadi waktu harus dioptimalkan ya oleh Bawaslu dengan bersikap responsif dan jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi. Terima kasih mantan Ketua Bawaslu Pak Abhan dan juga Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.